Shalom. Selamat berjumpa dengan kami, Jemaat Gemim Makedonia Lopana Wilayah Amurang 3. Kali ini, Jumat 7 April 2023, umat Nasrani melaksanakan ibadah untuk memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih. Begitu juga dengan Jemaat Gemim Makedonia Lopana. Dan untuk perayaan memperingati hari wafat Isa Al-Masih di Jemaat Makedonia Lopana, kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, Jemaat Makedonia Lopana melaksanakan ibadah peringatan wafatnya Isa Al-Masih atau biasa disebut Jumat Agung secara bersama-sama, kini sudah terbagi di dua gedung gereja dengan tempat yang berbeda. Seperti kita ketahui bahwa tahun sebelumnya, Jemaat Makedonia Lopana hanya memiliki satu gedung gereja yang dipakai oleh dua desa, yaitu Desa Lopana dan Desa Lopana 1 dengan jumlah 25 kolom. Sekarang sudah ada pembangunan gereja baru atau gereja kanisah di Desa Lopana 1. Desa Lopana 1 merupakan desa pemekaran dari Desa Lopana, namun karena tempat peribadatan yang ada, yang dibangun bersama sebelum adanya pemekaran, maka Jemaat Gemim masih beribadah bersama dalam satu gedung gereja, yaitu Gereja Makedonia Lopana. Saat ini, meskipun kondisi pembangunan gedung gereja baru yang berada di Desa Pemekaran Lopana 1 belum selesai dibangun, namun pelaksanaan kali ini, ibadah perdana sudah dilaksanakan. Melalui hasil rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ, maka diputuskan untuk pelaksanaan ibadah Jumat Agung hingga perayaan Paskah akan dilaksanakan di gedung gereja yang baru tersebut. Dengan catatan, untuk jemaat kolom yang masuk di Desa Lopana 1, yaitu kolom 1 hingga kolom 12 beribadah di gereja yang baru dibangun, atau gereja kanisah, dan untuk jemaat yang ada di Desa Lopana atau kolom 13 hingga kolom 25, beribadah di gereja yang lama, namun administrasinya masih satu. Dan pada ibadah hari ini, khususnya ibadah Jumat Agung di Gereja Makedonia Kanisah, menjadi pusat perhatian jemaat yang ada, baik jemaat dan BPMJ, juga panitia perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi, bahu-membahu mempersiapkan kelengkapan untuk persiapan ibadah perdana di gedung gereja yang baru tersebut. Perlu kita ketahui bersama, pelaksanaan ibadah perdana di gedung gereja yang baru dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Makedonia Pendeta Roy Rompis Sarjana Teologi. Maka dengan menjadi kadim atau pemimpin ibadah pada Jumat Agung ini, maka secara otomatis juga bahwa tercatat di sejarah gereja, Pendeta Roy Rompis Sarjana Teologi merupakan pendeta pertama yang memimpin ibadah di gedung gereja baru tersebut. Tercatat juga bahwa Pendeta Roy Rompis merupakan pendeta pertama yang akan memimpin ibadah sakramen perjamuan suci di gereja tersebut. Ekspresi ucapan syukur jemaat yang sudah sangat merindukan adanya gedung gereja sendiri dilihat dari antusias jemaat dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Lopana 1. Bahkan dalam peribadatan kali ini, mereka mengisi acara dengan puji-pujian dari kelompok musik orkes khas penduduk atau Jemaat Gemim yang ada di Desa Lopana 1, dan ada juga pujian secara pribadi. Dan karena ibadah kali ini adalah ibadah perdana, maka perlu dicatat untuk dijadikan bukti sejarah bahwa orang pertama memimpin doa kadim adalah penatua pria kaum Bapak Penatua Roy Kaligis, penanggung jawab ibadah pertama Penatua kolom 6 Pengkitero. Pembaca firman pertama dalam ibadah perdana adalah Penatua kolom 3 Mirna Doping, dan orang pertama memasukkan persembahan pada kotak persembahan adalah Penatua Pengkitero. Dan untuk pemain musik keyboard pertama adalah Bapak Rudi Minci, sedangkan kantor ia pertama adalah Bapak Jans Frans dan Ibu Rina Rorimpande, sedangkan vokal grup pertama yang memberikan puji-pujian adalah vokal grup dari kolom pertama. Dan untuk grup musik pertama yang memberikan puji-pujian adalah grup musik orkes Desa Lopana 1. Sedangkan dari pihak pemerintah desa, hukum tua pertama yang ikut beribadah bersama adalah hukum tua Desa Lopana 1 Reno Maguna. Dan untuk dekorasi gereja yang menjadi penanggung jawab adalah Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi tahun 2023 yang bertugas selama 2 tahun sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 yang diketuai oleh Ibu Rita Maukar. Setelah selesai dilaksanakan ibadah Jumat Agung, pada jam 2 siang dilanjutkan dengan ibadah perjamuan suci di tempat yang sama,
yaitu Gereja Gemim Makedonia Kanisah Lopana. Di tempat yang sama di gedung Gereja Gemim Makedonia Kanisah, dilaksanakan pula ibadah perjamuan suci yang dimulai pada jam 2 siang hingga selesai. Dalam ibadah perjamuan suci merayakan hari wafatnya Isa Al-Masih ini, ada juga yang kita perlu dicatat sebagai bukti sejarah ibadah perdana bahwa untuk pemimpin ibadah perjamuan suci pertama adalah Pendeta Rompis Sarjana Teologi yang adalah Ketua BPMJ Gemim Makedonia Lopana saat ini. Penatua Herman Oldi Tambayong adalah pembaca firman pertama dalam ibadah perjamuan pertama. Doa kadim untuk ibadah perjamuan pertama adalah Penatua Wanita Kaum Ibu Ewin Opot. Sedangkan untuk penanggung jawab ibadah perjamuan pertama adalah Penatua Kolom 6 Volda Moninka. Dalam ibadah perjamuan ini, para pelayan khusus dan juga guru agama, juga panitia pelaksanaan pembangunan gedung gereja, membawakan puji-pujian. Pelaksanaan perjamuan suci ini, seperti biasa, meja perjamuan ditata berbentuk salib dan jemaat duduk mengelilingi meja yang sudah dipersiapkan secara bergantian dengan kursi yang sudah disiapkan. Pada perjamuan suci perdana ini, disiapkan 17 kursi di sebelah kiri dan begitu juga di sebelah kanan 17 kursi, sehingga untuk jumlah per kelompok ada 34 orang. Tercatat ada 11 kelompok yang bergantian untuk melaksanakan perjamuan suci secara bergantian di meja perjamuan yang sudah disiapkan. Hitungan ini sudah termasuk dengan anggota sidi baru dan pelayan khusus yang hadir saat itu. Maka dengan jumlah kelompok yang tercatat, bisa diketahui bahwa yang ikut dalam ibadah perjamuan suci perdana adalah kurang lebih 370-an orang atau jemaat. Sekarang Jemaat Makedonia Kanisah Lopana sudah membuka lembaran baru dan sudah membuat sejarah baru dalam Jemaat Gemim Makedonia Lopana. Meskipun gedung gereja Kanisah belum selesai dibangun, namun bisa melakukan ibadah perdana bersama. Dan mereka merencanakan akan beribadah kembali di gedung gereja Makedonia Kanisah Lopana pada hari Minggu nanti dalam acara ibadah kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah. Perlu juga kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan ibadah di gedung gereja yang baru ini bukan berarti para anggota dan pelayan khusus Jemaat Gemim yang ada di Desa Lopana 1 sudah menjadi jemaat sendiri atau sudah berdiri sendiri. Pelaksanaan ibadah di gedung gereja yang baru ini merupakan motivasi agar kita Jemaat Gemim Makedonia Lopana tetap bersama membangun gereja Kanisah ini agar bisa cepat diselesaikan, dan itu sudah menjadi komitmen bersama. Ibadah perjamuan suci ini ditutup dengan pelayanan perjamuan oleh pendeta kepada pelayan khusus yang ada, dan seperti biasanya, jika ada anggota jemaat yang dalam keadaan sakit dan tidak bisa hadir dalam pelayanan perjamuan suci di gereja, maka para pelayan khusus akan mendatangi di rumah dengan membawa anggur dan roti dan melakukan perjamuan dengan orang yang sakit. Selamat memperingati wafat Isa Al-Masih. Yesus Kristus tidak hanya berbicara kepada kita manusia melalui hidupnya, tetapi juga berbicara kepada kita semua melalui kematiannya. Salib Yesus Kristus adalah representasi simbolis dari kasih Allah yang terdalam dan tak berkesudahan bagi umat manusia. Selamat beribadah di hari Jumat Agung ini, dan selamat menyongsong Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Salam damai di dalam Kristus. Saya Pendeta Roy Rompis menyampaikan selamat merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus. Dia penolong kita, menyelamatkan kita. Dia agung, dia besar, dan karena itu mari kita menyembahnya dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan. Amin.